Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Jumat tanggal 15 September tahun 2023, kita masih berada pada Pekan Biasa yang ke-23. Hari ini Gereja Semesta juga memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Hari ini kita dapat merenungkan dari dua Injil, yaitu dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27 dan Injil Lukas ayat 2 pasal 2 ayat 33 sampai dengan 35. Tetapi kita nanti akan membaca bersama-sama Injil Yohanes. Bunda Sari harap anak-anak nanti juga membuka sendiri dan membaca kembali Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai dengan 35. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kami bersyukur atas hari baru yang masih Tuhan beri kepada kami. Bapa, kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Ajarilah kami memiliki hati seperti hati Bunda Maria yang selalu sabar dan berani untuk berkorban menghadapi segala hal yang harus kami jalani dalam kehidupan kami sepanjang hari. Biarlah sabda-Mu yang kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari dan terutama hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, nanti untuk Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai dengan 35, anak-anak membaca sendiri ya. Mari kita merenungkan sabda Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama mengingat bagaimana Bunda Maria menghadapi kejadian yang menimpa putranya dengan hati yang tabah. Bunda Maria adalah contoh dari seorang ibu yang demikian bijaksana, demikian memahami keadaan putranya, tetapi juga menerima semua duka cita di dalam hatinya dengan penuh ketabahan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita menempatkan diri kita untuk memahami bagaimana hati seorang ibu. Ibu adalah yang melahirkan anak-anaknya, mengandung selama 9 bulan dengan segala hal
yang dihadapi. Kemudian pada saat melahirkan juga resikonya atau taruhannya adalah nyawa. Setelah anak-anaknya lahir, maka ibu akan mengasuh, merawat, menjaga dengan sepenuh hati. Bahkan apa yang dihadapi oleh anak, apa yang diderita oleh anak, ingin rasanya seorang ibu itu menggantikan. Bunda Maria adalah ibu yang sungguh luar biasa. Bunda Maria mengikuti bagaimana perjalanan Tuhan Yesus, putranya terkasih, melalui Via Dolorosa untuk menuju Bukit Golgota, tempat yang akan digunakan untuk menyalibkan Dia. Bunda Maria juga melihat bagaimana algojo dan tentara-tentara menyiksa putranya, menyesahnya, bahkan menggantungnya, dan masih juga menusuk lambungnya. Bunda Maria tabah melihat semua itu. Bunda Maria tidak menangis. Bahkan kalau kita memperingati sengsara Tuhan, maka perempuan-perempuan lainlah yang menangis. Bunda Maria pastilah sangat sedih. Kesedihan biasanya hanya bisa dilepaskan dengan menangis, dengan mengeluarkan air mata. Tetapi kesedihan yang sangat mendalam adalah kesedihan yang tidak bisa tersampaikan. Dan Bunda Maria menerima itu. Bunda Maria sampai tidak bisa menangis karena begitu sedih, begitu berduka citanya atas segala hal yang harus diterima oleh putranya. Hari ini kita memperingati bagaimana kesedihan Bunda Maria. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, segala hal yang kita hadapi saat ini, segala hal yang harus kita terima saat ini, kita lebih banyak cengeng menerima sedikit saja kesedihan, sedikit saja rasa tidak enak, sedikit saja penderitaan, dan kemudian kita seringkali merasa terpuruk, merasa sedih, merasa menyesal, kemudian menangisi keadaan kita. Hari ini kita belajar dari Bunda Maria bagaimana menerima segala keadaan yang harus dialami dengan tidak mengeluarkan air mata, dengan tidak menyesali yang terjadi. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, maka mulai saat ini, mari kita meneladan Bunda Maria untuk menerima segala hal yang kita harus lakukan, yang harus kita alami, yang harus kita terima dengan hati yang selalu bersyukur atas semuanya itu. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga diminta menguatkan yang lainnya, menguatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang mengalami kesedihan. Sanggupkah kita seperti Bunda Maria? Kita pasti sanggup, asal kita tetap berpegang kepada kasih Allah.
Semoga demikian. Amin. Mari kita menutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga dalam segala hal kita mampu meneladan Bunda Maria. Kita mampu berdoa bersama Bunda Maria. Kita juga mampu membagikan kasih kita kepada semua orang bersama Bunda Maria. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa selalu membimbing, memberkati, dan menuntun kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagikanlah kebahagiaan kepada semua orang di sekitar kita.